Hai guys, di video kali ini saya mau merekomendasikan oleh-oleh terbaik dari Jepang di tahun 2025 ini. Yoi, lebay nggak tuh? Nggak, ini beneran kok, nggak bercanda. Tapi sebelumnya, kalian udah familiar kan sama bentuk RX-78 yang ada di Gundam Yokohama Factory kemarin? Nah, tahun ini di Jepang tuh lagi diadain Osaka Expo 2025, dan Gundam tuh jadi salah satu official license produknya buat event ini. Yes, ini RX-78 F00E Gundam, sama satu lagi ada Glass Feather Option Part Set. Kalau entry grade Gundamnya itu harganya 1.200 yen, nah si option partsnya ini harganya 1.000 yen. Bentuk RX-78 yang ada di Gundam Yokohama Factory kemarin akhirnya dibikin versi entry grade-nya. Dan bisa dibilang ini lumayan aksesibel buat didapetin di Jepang karena dijual secara reguler di department store, bahkan di kombini sekalipun juga ada. Banyak banget bahasan menarik yang mau saya obrolin di video ini, terutama kenapa sih saya se-excited itu nih punya si Gundam ini. Mulai bahas dari sini dulu deh. Kenapa sih ini jadi salah satu top oleh-oleh dari Jepang yang sangat amat saya rekomendasikan? Yang pertama, di tahun 2020, Gundam punya project ambisius yang mau bikin robot raksasa ini nih setinggi 18 meter tuh bisa jalan untuk pertama kalinya. Akhirnya dibukakan tuh Gundam Yokohama Factory meskipun agak pending openingnya karena lagi COVID kan di zaman itu. Dengan bentuk atau desain yang kalian kenal sebagai RX-78 F00. Udah jelas lah ya, kalau bikin kayak ginian kan pasti dapat world record. Kalau nggak salah ada dua. Yang pertama tuh robot humanoid paling gede yang bisa gerak, sama satu lagi kalau nggak salah Gundam paling gede yang bisa gerak. Antara dua itu, coba cross check lagi ya, siapa tahu saya salah. Pokoknya proyek ini tuh melibatkan banyak ilmuwan dan engineer, salah satunya dari Indonesia. Nama beliau adalah Profesor Pitoyo Hartono, yang dulu pernah update status Facebook gara-gara dimarahin sama Tomino. Intinya beliau berpesan, kalau nggak salah nih ya, coba cross-check lagi. Beliau tuh ngomong katanya harus break the limit sama, keluar dari comfort zone lah. Pertanyaannya adalah, berapa sih Gundamers yang nganggap kalau Gundam F00 ini super ikonik? Sebenarnya lumayan understandable, soalnya saya yakin nggak terlalu banyak orang yang bisa bahas merchandise-nya. Karena Gundam F00 itu dijual secara eksklusif hanya di Gundam Yokohama Factory. Jujur, sampai sekarang saya belum punya gunpla apapun dari Gundam F00. Pun kalau misalnya ada yang jual juga kan harganya lumayan ya, karena ya akses kesananya juga susah. Nah, sekarang kan venue-nya udah ditutup. Display RX-78 F00 ini dipindahin ke Gundam Pavilion yang ada di Osaka Expo 2025. Ya gimana nggak hype lah, sekarang barang yang super ikonik ini udah bisa kalian dapetin lumayan aksesibel ya buat orang Jepang, soalnya sampai ke kombini aja kalian bisa nyari loh, ini tuh ada barangnya di sana. Dan kebetulan teman saya lagi jalan-jalan ke Jepang, jadi bisa nitip. Lucunya ini nih, seperti Pegundamers pada umumnya, ke Jepang di bulan Mei itu nyari gunpla apa sih? Sudah jelas Jiku Akusu dan Gerugugu dong. Pokoknya dia nyari di semua store udah nggak ada lah, abis sold out. Sampai saya nanya nih, itu di Sevel lihat ada entry grade Gundam nggak? Dia nanya kayak, emang itu bagus ya? Lah anjing, malah itu yang paling wajib buat dibeli, soalnya bla 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 bla. Nanti saya jelasin ya berikutnya. Oh oke deh, besok beli. Akhirnya dia beli 3, satu buat dia, satu buat adiknya, satu buat saya, hehe. Kedua, ada yang pernah baca 20th Century Boy nggak? Jadi, itu tuh kan latarnya tahun 70-an. Nah, di tahun itu tuh lagi ada Osaka Banpaku 1970. Dan punya salah satu landmark paling ikonik sampai sekarang, namanya Tower of the Sun. Kalau di komik 20th Century Boy, intinya semua anak di zaman itu tuh pengen banget pergi ke Osaka Banpaku. Hits banget lah pokoknya. Nah, sekarang 50 tahun kemudian, Osaka Banpaku ini diadain lagi. Dan sekarang jadi ada Gundam nih, nama tempatnya Gundam Pavilion. Di sana, satu persatu Gundam F00 dipajang dengan sedikit tambahan armor kayak solar panel gitu loh. Duarnya lagi, ternyata dia punya backpack yang sangat amat megah. Bentuknya juga solar panel-ish keenergian gitu lah. Bayangin nih ya, Gundam yang udah ikonik karena bisa gerak tadi, bentukannya jadi tambah ikonik lagi karena ada di Osaka Banpaku 2025. Saya sih ngerasanya ya, mungkin ini tuh hype yang sama ketika orang di tahun 1970-an dulu ngeliat Tower of the Sun. Kalau teman saya sih cuma beli entry grade-nya doang, katanya bentuk backpacknya aneh. Ya karena saya sebagai Pegundamers yang pengen sesuatu, wah ini kayak moment of the century banget nih. Jadi sekalian pengen glass feather-nya dong. Nah, sebelumnya kan saya udah pernah bahas nih gunpla RX-78 yang bisa dibilang underrated tapi super ikonik buat kalian koleksi. Contohnya Gunpla Kun, gunpla ramah lingkungan karena pakai bahan dasar Limex. Bentuk dan karakteristiknya juga ikonik lah ya, pecicilan. Satu lagi, Base Mecha Collection Revival Version alias gunpla RX-78 pertama yang udah pakai teknologi kesekarangan. Pertanyaannya, apakah kalian sudah punya dua gunpla yang saya rekomendasikan tadi? Saya yakin belum pada punya sih, mungkin karena selera kalian emang basic aja.
sorry banget. Enggak ya, sebenarnya itu understandable kok. Soalnya ikonik yang tadi saya maksud tuh mungkin itu niche-nya niche lah. Misal kayak Gun Pelakun, kasarnya ya, mungkin cuma buat orang-orang yang punya reaksi kayak, ih lucu. Atau Base Mecha Collection RX78, ya buat statement si pengguna Mersmania sejati spek mentok rata kanan aja nggak sih? Tapi, kalau kalian melewatkan entry grade F00 ini, jujur aneh sih. Saya belum tahu informasi pastinya ya, apakah entry grade ini bakal dijual secara reguler dan global atau cuma di Japan doang. Kalau dijual secara reguler, jelas ambil lah ya. Tapi kalau masih cuma Japan only, ya mungkin kalian yang punya akses ke barang ini, entah kalian mungkin ntar bakal jalan-jalan ke Jepang, atau lagi ada temen yang jalan-jalan ke sana, atau ada temen yang tinggal di sana, minta tolong beliin gak sih? Atau rekomendasikanlah barang ini sebagai must get item di tahun 2025. Entry grade loh ini. Semua orang bisa kok rakitnya even tanpa tools sekalipun. Tapi sumpah, kalau kalian mau ngerakit ini, mending pakai nipper aja. Soalnya si touch gate-nya tuh keras banget. Jadi ntar hasil akhirnya bakal ada bocel-bocel gitulah. Iya, bener sih bisa dirakit tanpa tools. Tapi touch gate-nya ini jelek banget, sumpah keras. Dan ini dia, entry grade E Gundam. Yoi, anjing keren banget ini sumpah. Baru pertama kali megang mainan F00 since 2020. Ini personal opinion. Sebenarnya saya nggak terlalu suka sama desain garis-garisnya si F00 ini. Karena terlalu rame banget. Banyak yang paduan garis panel lainnya tuh jadi sudut lancip. Aduh, kalau boleh komentar gimana ya. Ini tuh kayak modeler yang baru pertama kali nyoba panel lain terus sok-sokan bikin rame heboh yang beliau kira keren padahal mah enggak. Sorry banget. Tapi ini desainnya disupervise sama Yoshiyuki Tomino Sensei, jadi ya gimana ya, ya udah aja sih. Ini kan entry grade ya, tapi saya bisa meyakinkan kalian detailnya 100% tegas banget. Mau dari panel line, terus bentukan partsnya. Yang paling gokil ini ada titik-titik kecil kecetak semua sebadan-badan dan konsisten. Sumpah kalau sekilas mata doang mah nggak akan kelihatan ini titik-titiknya. Dan ini kacau banget, lihat kalian bagian kamera ininya nih warna merahnya. Aduh, agak blur ya, sorry. Tuh kelihatan kan ada detail titik bulat gitu. Anjir, respect banget lah. Sampai detail kameranya kecetak kayak ginian. Karena development entry grade ini beda 5 tahun sama entry grade RX78 yang pertama, saya bisa bilang kalau ini tuh bentuknya udah nggak kayak mainan lagi. Saya suka banget bentukan join lutut ini sama bagian sikunya ini nih. Anjir, jadi nggak kayak mainan banget lah. Ntar saya bahas ya kenapa RX78 yang pertama tuh bentuknya mainan banget di sebuah video Faviv was. Kalau sempet ya. Buat struktur perakitan entry grade F00 ini bisa dibilang sama persis kayak entry grade RX78 yang pertama. Nah ini nih, kalau artikulasi sikunya cuma 90 derajat doang jadinya jelek atau enggak? Ya, bagus-bagus aja sih selama bentuknya akurat sama model aslinya yang 1:1. Artikulasinya juga ya udah sih gitu-gitu aja. Cuma yang paling signifikan itu feels letoy dan mainannya. Pasti kalian yang udah pernah rakit entry grade RX78, si bagian siku, lututnya tuh kan bisa relatif lebih letoynya cepet karena ya masih kayak gitulah ya. Apalagi bagian selangkangannya pasti banyak banget yang patah. Entry grade ini feelsnya udah sturdy dan solid. Sudah saya buktikan, entry grade ini saya mainin 2 hari digerak-gerakin mampus. Bisa dibilang kasar juga, masih nggak ada patah sama letoy satupun. Di bagian kepala kayaknya ada improve deh di double sided ball jointnya, karena ini jadi bisa dangak ke belakang sama lebih maju ke depan gitu loh. Weaponnya standar, cuma dikasih rifle sama shield, tapi ini detailnya super duper bagus. Kalau shieldnya ya expected lah, soalnya detail di entry grade biasanya aja udah bagus kok. Tapi ini ngelihat in person tuh kayak bagus banget. Apa ya, ini kayak detail kerangka besi daleman shieldnya gitu gak sih? Rifle-nya nih yang top. Again ya, ini statement saya, bentukannya tuh jadi nggak kayak mainan banget. Sebenarnya ini ada bahasan menarik kalau saya punya HGI Gundam glass feathernya. Jadi ngebandingin nih kualitas antara entry grade sekarang dengan Gunpla HG yang baru. Bedanya di mana sih? Jadi si entry grade ini tuh bisa dibilang gimana ya? Bentuknya HG banget tapi masih ada ciri khas 1/144-nya yang jadi pembeda antara versi entry grade dan HG-nya. Kalau ngebandingin entry grade yang lain ya, misal kayak RX78, Strike atau New Gundam, itu jelas nggak apple to apple lah. Rilisan HG-nya aja udah hampir lebih dari 10 tahun laluan kan. Satu-satunya yang bisa dibandingin real time tuh ini nih, entry grade sama HG-nya E Gundam. Kalau kalian nanya entry grade ini bagus atau enggak mah, jawabannya bagus banget lah. Ini nanti bakal saya bahas di video Faviv was ya. Semua entry grade tuh bagus, cuma satu doang yang saya nggak rekomendasikan, yaitu RX78, karena bentukannya kayak mainan. Sesimpel itu. Jadi E Gundam yang bentukannya simple kayak gini udah bisa pose yang lumayan macam-macam karena kan artikulasinya emang udah bagus dari awal entry grade rilis ya. Dan saya yakin kalian pasti punya lah ya sisaan efek beam saber. Masa sih nggak punya?
Ya, bisa sih nggak punya kalau misalnya kalian nggak punya Gunpla sama sekali ya. Meskipun sikunya cuma 90 derajat, tapi tetap bisa kok pose pegang gagang beam saber terus dicabut swing kayak gitu. Ya, mau diposein kayak gimana juga tadi ya, artikulasi sama bentukan overallnya tuh udah proper. Cuma buat megang gagang beam saber pakai dua tangan itu agak sedikit awkward. Soalnya kan artikulasi RX78 ini cuma naik turun ya bahunya, nggak bisa maju mundur ke depan gitu. Tapi ya udah sih, tetap ganteng, nggak jelek juga. Buat price point 1.200 yen worth atau enggak, buat saya worth banget ya. Meskipun masih agak ngeganjel sih, soalnya kan ya ada kenaikan harga bahan baku plastik. Jadi sudah harus bermindset kalau Gunpla tuh udah nggak akan 700 yen lagi harganya. Ya mungkin minimal 1.000 yen kali ya sekarang. Yang bikin saya mengikhlaskan price point Gunpla ini 1.200 yen adalah sesimpel dikasih optional hand kayak gini. Tangan kanan yang lagi ngebuka sama tangan kiri yang lagi ngepal nutup. Jir, sumpah ini tuh bikin Gunpla kalian jadi ganteng banget. Bisa nge-recreate pose FU00 di Yokohama. Ini nggak tahu ya udah berapa kali saya ngomong. Entry grade tuh kan buat RX78 bentukannya mainan banget ya. Colokannya kotak. Wih, ini optional handnya detailnya mekanikal banget. Kelihatan kan ini lezat banget. Ada detail artikulasi per jari-jari yang kecetak dengan tegas dan jelas. Ya udah 1.200 yen kalian udah bisa punya model yang akurat sama bentukan 1:1. Sebenarnya optional hand ini tuh dedicated buat pose yang ada di Gundam Pavilion Osaka Expo itu loh. Tapi nanti ya saya posein kalau misalnya si glass feathernya udah saya pasang. Dan ini perbandingan antara entry grade FU00 sama entry grade Gundam yang pertama. 1.200 yen protes nggak kalau kayak gini? Saya sih nggak ya. Udah bagus banget, super duper sangat amat recommended. Nggak punya HG-nya juga nggak apa-apa kok. Sekarang udah ada entry grade bisa jadi alternatif. Next, lanjut bahas glass feather option part set. Kalau kalian suka nonton saya, pasti tau lah ya, minimal sebelum beli barang tuh lihat dulu kan reviewnya. Ya sama kayak entry grade ini juga saya sudah melihat reviewnya duluan di YouTuber-YouTuber Japan sana. Ini buat saya lucu banget sumpah. Jadi kan biasa ya, waktu awal rilis ini tuh banyak yang nanya ke saya, apa hukumnya influencer yang bilang banyak yang nanya padahal nggak ada yang nanya. Enggak. Ini beneran ada yang nanya kok. Standar lah kayak, "Bang, gimana pendapatnya tentang Gundam Glass Feather?" Pokoknya langsung saya jawab, paling di sini mah mentok-mentok cuma ngomentarin backpacknya yang pakai stiker doang. Padahal mah maksudnya ya udah namanya juga entry grade 1/144. Pun ini juga ada HG-nya yang udah pakai clear parts dan punya part separation dan gimmick yang lebih bagus. Terus pas saya lagi live, chill, nyantai, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang komen kayak gini. Waka bucket nice sticker. Try hard lagi 2 kali komentar, tetep nggak benar ngetiknya. Aduh, saran saya mah gimana ya? Itu bersihin dulu nggak sih Pak layarnya sebelum komentar? Atau mungkin itu anak bapak yang lagi pakai akunnya nggak tahu juga ya? Ya dengan kesadaran penuh kok saya udah tahu entry grade ini tuh apa aja kurangnya dan ujung-ujungnya mah tetap saya beli-beli juga. Meskipun ini udah saya bahas, saya masih tetap nggak ngerti kenapa orang-orang tuh anti banget sama stiker dan langsung ngejudge kalau Gunpla yang pakai stiker tuh jelek. Maksudnya ya udah sih gitu. Bisa-bisa aja kalian dapat part separation dan color separation. Cuma kalian mau nggak price point-nya jadi lebih mahal? Dan sekarang marker tuh udah jauh lebih aksesibel ya. Entah itu Gundam marker atau merek-merek lain atau marker akrilik. Dan kalau pakai stiker juga hasilnya tidak sejelek itu kok. Sudah banyak orang Jepang yang sharing dan ngeliatin kalau misalnya mau pasang stiker itu biar detailnya kelihatan ditekan-tekan pakai tusuk gigi. Maraporesu Zerotsu juga sudah pernah bahas kok di 2 video ini. Tapi as always ini saya rakitnya nggak akan pakai stiker ya. Jadi option part set ini ada backpack, armor, sama weapon rifle kecil gitu. Buat ukurannya gede banget, bervolume lah. Detailnya juga sama, secakep dan setegas RX78 tadi. Yang saya nggak expect tuh di bagian thrusternya. Dikira saya kan bakal polos doang. Ternyata ini, cakep banget. Dia bisa dibilang setara HG lah detailnya. Buat detail solar panel glass feathernya juga cakep. Mau dari yang armor ataupun yang backpacknya ya. Terutama di bagian bahu nih. Kalian kelihatan kan itu ada gitu. Cakep banget. Kalau entry grade-nya, ini kan si backpack solar panelnya tuh kayak cuma lurus doang satu parts gini. Sedangkan HG-nya itu punya gimmick yang bisa dipecah-pecah gitu, entah kayak jadi semacam funnel atau bead gitu lah. Colokan backpacknya ada 2 jenis. Yang pertama, colokan sebiji gini doang yang nempel langsung ke glass feathernya. Terus yang kedua, colokan 2 yang ada di backpack RX78.
Sorry ya, saya lupa liatin. Jadi backpacknya tuh ada dua jenis. Yang pertama, bawaan dari entry grade Gundam, itu thrusternya ada 4 biji. Kalau bawaan dari Glass Feather ini, thrusternya cuma ada 2. Karena colokannya ada 2 jenis, jadi lumayan memudahkan buat kalian yang mau custom backpack Glass Feather ini ke Gunpla lain. Nah, ini saya yakin nih, bedanya entry grade sama HG tuh ada di sini. Yang pertama, di bagian booster ini, BTW ini boosternya keren banget, bervolume, dan detailnya udah maknyus banget. Cuma buat artikulasinya, ini cuma bisa naik turun doang, nggak bisa miring-miring ke samping gitu. Terus bagian sayapnya lumayan fleksibel karena dikasih C-clip sama colokan muter-muter biasa. Jadi bisa gerak ke segala arah. Nah, ini yang ketara banget. Jadi, bentuk rifle-nya tuh kopong kanan kirinya. Ceritanya, gagang rifle-nya itu bisa di-slide maju ke depan kayak gini nih, terus ditaruh di tangannya. Cuma kan karena ini entry grade, jadi dikasih 2 parts, yang bagian lagi ngelipet sama bagian lagi kebuka. Bagian subarmnya juga kopong dan fix nggak bisa digerakin sama sekali. Ini pro tip buat modeler yang mau custom. Jadi kan subarm ini tuh bentuknya identik ya, dan kopongnya juga ada di bagian kanan sama kiri. Sebenarnya saya cukup mensyukuri bagian ini, karena kalau mau ngisi ke kopongan part ini, kalian tinggal bikin cetakan part kanan sama part kirinya, terus isi dalamannya, udah deh beres. Beda sama rifle yang detail nggak kopongnya itu cuma satu sisi doang. Jadi satu sisinya kan kalian harus ngotak-ngatik sendiri, mana itu bentuknya lengkung kan, jadi ya relatif ribet lah. Nah ini nih, plus minusnya tuh ada di bagian sayap. Kalau kalian lihat, ini tuh kan tipis banget ya, wajar, karena ini cuma satu parts, tapi kerennya adalah detailnya bolak-balik depan belakang ada, dan tajam detailnya. Minusnya, karena ini cuma satu parts doang, pasti ada dong bekas moldingannya kayak gini nih, bulat, wah, banyak sepanjang sayap ini, dan berada di tempat-tempat yang agak malas juga sebenarnya ngebenerinnya. Bentuk bulatnya ada yang timbul, ada yang cekung ke dalam. Jadi treatmentnya kan beda-beda ya. Ada yang harus dikikis, ada yang harus ditambal. Ya, si bulatan cekung ke dalamnya agak disamarkan jadi terlihat seperti tambahan detail sih. Cuma kalau saya agak malas aja ngelihatnya. Nggak konsisten gitu antara si panel-panelnya. Dan ini dia, E-Gundam with Glass Feather Unit. Sumpah ini keren banget. Sangat amat excited. Ini personal opinion lagi. Menurut gue, ini adalah satu-satunya bentuk upgrade RX-78 sepanjang 45 tahun ini yang paling proper dan menimbulkan kesan mendalam mungkin. Kemarin kan ini tuh punya kesan robot raksasa pertama yang bisa gerak. Dan 5 tahun kemudian, karena ada event Osaka Bampaku, bentukannya tuh di-upgrade jadi, gimana ya bilangnya? Kayak robot yang memberikan harapan buat umat manusia di masa depan dengan desain yang punya pendekatan ke arah teknologi energi baru. Coba kalian baca-baca deh lore atau kesan dari Tower of the Sun yang ada di Osaka Bampaku 50 tahun lalu. Kesannya tuh kayak tidak memberikan harapan untuk umat manusia ke depannya. Tapi itu tuh bagus, jadi kontras gitu sama konsepnya si RX-78 ini yang saya rasakan sekarang. Di YouTube ada kok yang ngupload view experience-nya kalau kalian masuk Gundam Pavilion. Di situ kalian akan dipandu sama 2 hero yang warna pink itu Seiyunya Taos Chia, itu yang main di Alice in Borderland, kalian pasti tahu lah ya. Terus bakal ketemu GM, Zaku, sama Gundam ini. Ya tonton dulu aja lah sendiri. Sebenarnya Glass Feather ini tuh punya gimmick kayak beat yang bisa dicopot-copot jadi beberapa bagian. Terus ceritanya juga kayak bisa ngecharge energi dan nembakin kayak gitu. Keren banget bentuk RX-78 Glass Feather ini tuh parah. Meskipun yang tadi saya bilang ya, F00-nya tuh agak gitulah penilaiannya. Tapi udah ketutupan armor sama dikasih sayap gede mah keren-keren aja kok. Nah ini nih bentuk beam rifle dan fungsinya saya masih nggak tahu maksudnya apa. Nggak ada penjelasannya juga di manual. Tapi sepenerkaan saya, apakah ini ada sangkut pautnya dengan tenaga surya juga? Ya gitulah, bentuknya mah agak kurang. Tapi kalau udah tahu lore-nya, niscaya kesan kurang tadi akan berubah menjadi ternyata kayak gitu ya fungsinya. Oh iya, armor sama backpacknya Glass Feather ini buat saya ya cocok banget dipakai ke segala jenis gunpla. Tapi sorry ya, belum saya otak-atik. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bikin videonya sendiri. Ini dia posing ikonik RX-78F00 E-Gundam yang ada di Gundam Pavilion Osaka. Jadi ini bentuk displaynya tuh pakai armor yang cuma setengah badan doang, dan posenya kayak lagi kneeling sambil tangannya menadah ke atas. Meraih masa depan gak tuh? Meskipun ini entry grade, posenya proper banget di bagian lutut ini sama bahu yang bisa naik ke atas. Tuh, siluetnya juga cakep. Ditambah opsional hand tadi yang detailnya sangat amat keren. Ya, jadi terlihat lebih real aja sih bentukan entry grade ini. Bisa kneeling beneran atau enggak, bisa. Nih, saya taruh ya ke bawah.
Kalau boleh curcol lagi, jujur saya ini sangat terharu kayak anjir akhirnya bisa ngerasain punya mainan ikonik dengan harga yang lumayan terjangkau, dapatnya juga di tahun yang sama dengan acara expo-nya berlangsung. Terutama sentimen di bagian Osaka Expo ini sih lumayan ngena ya ke saya. Kayak akhirnya bisa ngerasain hype-nya Kenji dan temen-temennya di Comic 20th Century Boys sekarang nular nih ke saya real time lagi. Kalau dulu mungkin Kenji dan teman-temannya kan nge-hype Osaka Banpaku tuh karena ada Tower of the Sun. Nah, sekarang saya nge-hype-nya karena ada IP favorit saya nih nongol di sini. Jadi bagian dari sejarah. Meskipun saya sama kayak Kenji ya, nggak bisa datang ke Osaka Banpakunya langsung. Kalau kalian punya akses ke barang ini, wajib banget diambil. Price point-nya juga ya kurang dari 2.500 yen lah sama pajak Jepang. Atau kalau kalian nggak srek sama bentuk glass feather-nya atau budget kalian mentok, entry grade F00-nya aja udah sangat amat cukup kok. Yang tadinya model ini cuma ada di high grade-nya doang dengan price point 2.000 yenan, sekarang dengan kualitas yang sama kalian bisa dapetin cuma 1.200 yen. Tapi semoga saya punya HG-nya, amin sekebon. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.